Oke. Nah, udah kan? Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang besaran-besaran relativistik. Jadi menurut fisika modern ya yang dicetus oleh Albert Einstein dan Lorentz, dia itu membahas tentang jadi kemarin kan kita membahas tentang benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya ya, mendekati kecepatan cahaya nilai C. Nah, untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, nanti untuk beberapa besarannya akan relatif juga gitu, akan berubah juga. Relatif, tergantung siapa? Tergantung pengamat, ya, tergantung pengamat atau ya tergantung pengamat yang bergerak atau yang diam. Jadi nanti besaran fisikanya nilainya bisa relatif berubah. Nah, besaran-besaran relatif ada 4 yang nanti kita bahas, yaitu yang pertama ada panjang, ya, yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat adalah energi. Nah, kita bahas yang pertama tentang panjang. Oke, menurut teori relativitas, jadi nanti panjang, ya, panjang benda menurut orang yang diam, pengamat yang diam, dan pengamat yang bergerak akan berbeda, ya, akan berbeda. Jadi tergantung pengamatnya. Jadi panjang benda pun akan berubah. Kenapa? Karena kalau kayak kalian semakin cepat kalian bergerak, jadi kalian bisa mengamati panjang semakin lebih lama. Jadi panjangnya akan berkontraksi, ya, akan terjadi pertambahan panjang dibandingkan kalian saat kalian diam. Oke. Nah, hal ini berbeda nanti dengan waktu dan massa. Waktu dan massa ini malah kebalikannya. Kalau kalian pergi ke luar angkasa, atau misalnya kalian pergi ke suatu tempat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu itu menurut kalian seakan-akan lebih cepat menurut kalian. Padahal kalau menurut orang yang di bumi, itu sudah lama. Itu sudah lama. Nah, nanti akan terjadi namanya ya paradoks waktu atau paradoks kembar. Nanti itu tentang dilatasi waktu, time dilation. Ya, itu teorinya kalau misalnya panjang, menurut orang yang bergerak itu malah semakin panjang, semakin besar. Tapi kalau waktu dan massa, bagi orang yang bergerak, dia malah seakan-akan menurut dia semakin cepat. Ya, jadi waktu bagi orang yang bergerak sama waktu dengan orang di bumi itu berbeda. Oke? Ya. Sekarang saya bakal membahas tentang panjang. Bagaimana persamaan kontraksi panjangnya? Untuk L, ya, L aksen sama dengan L0 ya dibagi gamma. Nah, nilai gamma itu nilai ketetapan nilai konstanta Lorentz. Nilai gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini sama kayak yang tadi ya, V adalah kecepatan benda bergerak. Nah, berarti karena gamanya itu sama dengan ini, nanti persamaan ini bisa kita ubah. Berarti L aksen sama dengan L0 per, ini kan, 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kan pecahan kan? Nah, ini kan bisa dibalikan. Jadi nanti L aksen sama dengan L0 dikali, nah ini tinggal dibalik, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Persamaannya jadi ini. Nah, L0 adalah
panjang awal atau panjang benda menurut siapa? Menurut orang yang diam. Nah, sedangkan L-aksen panjang benda saat bergerak. Ya, sampai sini ada pertanyaan untuk yang kontraksi panjang. Ada pertanyaan? Nah, di sini jadi nanti untuk persamaannya ya L0 per gamma. Gamma itu nilai ketetapan Lorentz, jadi nilainya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti biasanya C-nya ini dibiarin aja, karena kan nanti kayak kemarin, V itu biasanya nanti nilai misalnya 0,6. Nah, berarti nanti 0,6 C dikuadratin, terus per C kuadrat, nanti kan C-nya bisa dicoret. Ya, jadi nanti nilai C-nya itu dibiarin aja dalam bentuk C. Paham ya? Jadi nanti biasanya C-nya nanti kecoret. Jadi nggak usah Pak, kan C nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu nggak usah diubah ke situ. Jadi langsung aja 0,6 C gitu. Nanti C-nya bakal kecoret. Untuk kontraksi panjang ada pertanyaan? Nanti untuk channel soalnya saya kasih cara ini deh. Cara setelah saya jelasin semuanya dulu. Baru kita ke contoh soal. Untuk kontraksi panjang ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak saya lanjut ya. Halo? Enggak, Pak. Oke. Berarti saya lanjut ya. Ini udah di screenshot ya. Saya lanjut. Nah, ini untuk tadi kontraksi panjang. Yang kedua, ada yang namanya time dilation atau dilatasi waktu. Time dilation. Dilatasi waktu. Jadi apa sih bahasanya? Pelenturan. Ya, jadi waktu tuh seolah-olah lebih menyusut gitu, penyusutan ya. Dilatasi waktu. Nah, untuk dilatasi waktu ini juga sama ya. Jadi misalnya nanti yang tadi saya bilang, waktu menurut orang yang diam sama waktu menurut orang yang bergerak ya dengan kecepatan cahaya nanti akan berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kalian sering nonton film-film science fiction, itu kan didasari dari teori-teori sains ya, teori-teori fisika. Itu kan kayak misalnya kalau keluar angkasa, misalnya ada 2 orang nih, ibaratnya paradoks kembar. Dia ada 2 orang kembar, umurnya sama, tapi satunya misalnya nih, jadi ada 2 orang, si A sama si B. Ya. Nah, si B ini pergi keluar angkasa, si A tetap di bumi. Nah, nanti setelah misalnya si A udah menurut A itu udah 20 tahun berlalu, menurut B, pas B nyampe balik lagi ke bumi, menurut B, dia tuh masih berjalan mungkin sekitar 10 atau 12 tahun gitu. Pasti lebih singkat dibandingkan menurut A. Nah, itu adalah disebut time dilation atau dilatasi waktu. Paham ya? Nah, jadi sebenarnya, Pak, benar nggak? Ya, teori ini benar. Kalau misalnya, jangankan gini, jangankan yang kecepatan mendekati kecepatan cahaya, bahkan kalau misalnya untuk kecepatan-kecepatan yang cepat pun, itu pasti ada perbedaan waktu. Tapi perbedaan waktunya itu cuma sepersekian detik gitu. Jadi kecepatan misalnya antara mobil balap sama orang yang diam, pasti mobil balap itu akan ada time dilation-nya. Tapi karena kecepatannya itu sangat jauh dari kecepatan cahaya, jadi perubahan waktunya, perbedaan waktunya itu cuma sangat kecil. Ya, sangat kecil. Sepersekian detik gitu. Jadi dianggapnya malah tidak ada gitu. Dibandingkan kalau misalnya kecepatan sangat cepat, seperti mendekati kecepatan cahaya. Oke, untuk persamaannya time dilation,
Jadi nanti perbedaan waktunya delta T aksen sama dengan delta T0 dikali gamma. Nah, oke Satria, tadi gamma itu apa? Satria, Iya, Pak. tadi gamma apa? Gamma sama dengan? Gamma sama dengan? Gamma sama dengan? Gak jawab saya kick. Gamma sama dengan? Gamma sama dengan? Kurang merhatiin, Pak. Maaf, Pak. Tadi. Oh. Triayu, tadi kamu bilang udah paham, pas saya bilang udah jelas, bisa dilanjut, kamu bilang iya. Sekarang kurang merhatiin. Alasan aja hidup kamu lah. Triayu, Iya Pak, gamma itu konstanta Lorentz. iya apa? Satu, Itu gamma yang sama dengan satu 1, akar 1 min V akarnya nggak ada, 1 per per 1 per akar 1 plus V min kuadrat per C kuadrat. C kuadrat. Oke. Nah, berarti nanti di sini delta T aksennya sama dengan delta T0 kali 1 kan delta T0 aja. Berarti nanti di sini delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini persamaannya rumusnya agak beda sama yang waktu, gitu, sama yang panjang. Nah, berarti di sini nanti delta T aksen adalah waktu menurut benda yang bergerak. Sedangkan delta T0 waktu menurut diam, benda yang diam. Nah, V adalah kecepatan benda bergerak. Oke. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau tadi dibagi gamma, ini dikali gamma. Makanya jadi nanti hasilnya malah jadi per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau tadi kan malah jadi dikali kan. Karena kan seper lagi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang time dilation? Bapak, tadi Mas. Udah? Oke, deh ya yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Oke, yang ketiga di sini ada ya, yang ketiga ada yang disebut massa relativistik. Ya, berarti massa tadi berarti panjang, waktu dan massa. Ya, L, T sama M. Nah, untuk massa ini sama kayak nanti sama kayak waktu. Jadi nanti massa relativistik sama dengan M0 dikali gamma. Seperti ini.
Nah, sekarang saya tanya Filemon. Mon, Iya, Pak. tadi gamma apa, Mon? Gamma 1/, berapa tadi? Akar Akar ya, Pak. 1 min Akar 1 min V2 per kuadrat, bukan kuadrat V2, per V kuadrat per C per kuadrat. kuadrat. Ya, per C kuadrat. Nah, kan kayak gini. Berarti nanti dia persamaannya sama persis kayak waktu. Jadi M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau M aksen itu berarti apa, Mon? Kalau yang aksennya berarti masa menurut apa? Masa saat bendanya. Kalau ada Masa aksennya berarti Bergerak. tanda tunggu, tunggu, Pak. bergerak. Bergerak. Ya, Pak. Kalau M0 berarti masa saat. Bergerak. Kalau M0 Oh, M0 tidak bergerak, Pak. ya masa saat dia diam atau masa Ya, diam. Ya, ya, Pak. disebut juga M0 itu masa diam. Kayak L0 berarti kan panjang diam, panjang dia awalnya pas dia diam. Delta T0 berarti waktu pas dia diam gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, V adalah kecepatan benda saat bergerak. Bergerak. Jadi rumusnya sama persis kayak T ya. Jadi nanti yang beda itu cuma L doang. M sama T itu rumusnya sama. Tadi kan T cuma diganti delta T doang. Ini delta T aksen, ini delta T nol. Tapi rumusnya sama. Yang beda cuma panjang. Cuma L. Sampai sini ada pertanyaan? Udah? Udah belum? Sudah, Pak. Udah. Oke, saya tanya ke Wahyuda. Iya, Pak. Berarti ada, tadi kita baru belajar berapa besaran relativistik? Ada berapa? Panjang, yang pertama panjang. Ada berapa? Yang ke Ditanya ada dulu ada 3. berapa? Ada 3. 3. Pertama Yang pertama apa? panjang. Iya, panjang. Terus Yang yang kedua itu waktu. waktu. Terus Yang ketiga masa. Nah, kalau masa sama waktu, kalau menurut orang yang bergerak dia semakin. Kenapa? Kalau masa dan waktu menurut orang bergerak Semakin lambat. ya. Sedangkan kalau Yang diam semakin apa? Ya. Panjang. Kalau panjang, kalau menurut orang Iya. yang bergerak akan semakin Panjang. Yang orang bergerak kan semakin panjang. Semakin panjang, benar. Jadi makanya tadi rumusnya, jadi perhatikan ya, makanya persamaannya rumusnya itu beda. Masa antara masa dan waktu sama panjang. Panjang itu rumusnya beda sendiri karena aplikasinya kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau M sama T, masa sama waktu, kalau menurut orang yang semakin bergerak, dia malah semakin kecil gitu. Itu kalau panjang, malah dia semakin panjang, kontraksi panjang. Jadi itu perbedaan, makanya akhirnya rumusnya itu beda antara panjang sama masa dan waktu. Paham ya? Jadi yang diingat kayak gitu, pokoknya masa dan waktu. Sedangkan panjang itu berbeda sendiri. Oke, paham semuanya? Ya, sebelum ke latihan soal, saya nanti
bakal ngejelasin tentang energi relativistik. Oke. Sekarang ada energi relativistik. Nah, energi relativistik ya sama dengan ya energi saat dia bergerak. Ya, energi saat bendanya bergerak. Nah, karena kalau menurut Einstein bahwa E sama dengan M, ya kalau energi pada saat diam berarti E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat ya. I sama dengan MC kuadrat, nih MC kuadrat. Ini energi diam. Nah, pada saat bendanya bergerak, berarti nanti ada energi relativistiknya. Ya, ER. Energi relativistiknya sama dengan M aksen yang tadi dikali C kuadrat. Tadi M aksen rumusnya apa? M aksen sama dengan M0 dikali gamma. Ya kan? Yang tadi nih. Yang sebelumnya. Nah, ini nih. M aksen sama dengan M0 kali gamma. Berarti nanti di sini M0 dikali gamma dikali C kuadrat. Nah, berarti karena gamma itu tadi apa? Siapa namanya? Saya mau join ke Juani. Tadi gamma apa? Gamma 1 per per 1 dikurang akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini adalah energi relativistiknya. Ini energi diam. ER itu adalah energi relativistik. Oke, jadi ada energi diam, ada energi relativistik, dan ada energi kinetik. EK. Nah, energi kinetik sama dengan energi relativistik. Jadi energi relativistik itu disebut juga energi total. Energi relativistik dikurang energi diamnya. Ini. Nah, jadi energi relativistik dikurang energi diamnya. Ini disebut EK. Energi kinetik. Nah, karena tadi energi relativistiknya rumusnya ini, berarti M0 kali C kuadrat per akar, saya kirain aja, 1 min V kuadrat per C kuadrat, ini akarnya bikin, dikurang E0 itu berarti M0 kali C kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah energi kinetik. Oke, jadi sebenarnya untuk energi relativistik itu hampir sama kayak masanya dua masa, ya, yang kayak masa sama waktu, tapi dia dikali C kuadrat di atasnya. Karena energi kan E0 sama dengan M0 C kuadrat, MC kuadrat kan. Nah, karena I sama dengan MC kuadrat, berarti nanti kalau tadi kan kalau yang massa doang kan nggak ada C-nya, nggak ada C kuadrat di sini.
Kalau energi itu cuma bedanya di sini nih, ada C kuadrat. Ya, E equals mc square. Ya, itu. Sama dengan mc kuadrat. Oke. Nah, kalau energi kinetik adalah energi relatif dikurang energi diam, energi total. Jadi energi relatif itu disebut juga energi total. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang ke contoh soal. Kelihatan nggak? Kelihatan, Halo? Pak. Ya. Ya, saya minta kita kerjain Feby Puspita. Mana Feby? Iya, Pak. Ya, di sini yang diketahui apa aja, Feb? L0-nya. Ya, ini kan panjang diamnya kan, berarti ini L0. Kecepatannya berapa? V-nya? V-nya berapa kecepatannya? Kecepatan 0,8. berapa? Ya, V-nya berarti 0,8 C. Nah, berarti nanti yang dicarikan ketika dia bergerak kan, berarti L aksen. Berarti kan L0 dikali, apa tadi? Akar, Feb, Akar 1 min C kuadrat per C C kuadrat. kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0-nya berapa? 100 M. Ya, 100 meter dikali akar 1 min. V-nya berapa? 0,8 C. 0,8 C dikuadratin per C kuadrat. 100 dikali akar 1 min. 0,8 dikuadratin berapa? 0,64 ya. Ya, 0,64 C kuadrat. Nah. Satunya itu, sorry. Saya nulisnya agak salah ya. Satunya itu nggak masuk di per. Sorry. Bentar. Akar, berarti kan di sini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti di sini nanti akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Ya, akar 1 min. Tadi 0, berapa? 0,8 ya? Sorry. 0,8 dikuadratin berarti 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadrat ini bisa dicoret. Paham nggak? Paham. Ya, berarti 100 akar 1 dikurang 0,64. 0,36. Oke, 0,36. Akar 0,36? 6 ya, 0,6. Ya, 0,6. Berarti hasilnya 60 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi kalau menurut orang yang di bumi, mana jadi
Seakan-akan dia malah segini 60 meter. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Yang panjang nggak ada pertanyaan ya? Bisa di screenshot dulu. Oke. Yang dua tentang waktu. Sekarang saya tanya Henry. Mana Henry? Halo Henry. Iya. Oke. Kelihatan nggak soalnya? Iya udah. Ada. Nah, berarti ini ada kecepatannya. Berarti ini apa? V kan? Kecepatan Iya. berapa? 0,8. 0,8 C. Setelah 12 tahun, berarti ini delta T0-nya. Berarti yang dicari adalah delta T aksen. Oke. Gimana, Hen? Berarti delta T aksen sama dengan delta T0 per dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Akar awalnya berapa? 12 per 1 min. V-nya berapa? 0,8. 0,8 C kuadrat per C kuadrat. 12 dibagi akar 1 min 0,8 dikuadratin. 0,4 C kuadrat per C kuadrat. Coret. 12 dibagi akar 1 dikurang 0,64. 0,36. Akar 0,36 berapa? Akar 0,36. 0,6. 0,6. 12 dibagi 0,6. 20. 20. Nah, jadi kalau menurut B kan yang diam ya. Menurut B si A itu udah 20 tahun. Tapi kalau menurut si A dia cuma baru 12 tahun doang. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang waktu. Ada pertanyaan? Ya, bisa di screenshot dulu. Udah? Udah, Pak. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya ke Fania deh.
Loh, Mas Tifania. Kelihatan nggak? Fania Pak. Oke. Oh, Ini yang kita apa? masa M0-nya Ya, masa diamnya M0 2 kg. Kecepatannya 0,6 C V-nya. ya 0,6 C. Berarti masanya ketika bergerak berarti M aksen ya. Iya, Ya. Berarti M aksen sama dengan M0 dikali per per. akar. Langsung aja ya. Jadi nggak usah pakai gamma, langsung aja per. Iya, per akar. 1 akar 1 min V kuadrat kurang per C kuadrat. Masa diamnya berapa? Masa diamnya 2 per 1 akar 1 min 0,6 C kuadrat. 0,6 C dikuadratin per C kuadrat. Nol koma enam C dikuadratin 0,36 C kuadrat. 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Berarti nanti C kuadratnya hilang ya. Iya. 2 dibagi akar 1 dikurang 0,36 0,64. Akar 0,64. 0,8 ya? 0,8. 2 bagi 0,8. 2,5. Ya, 2,5 kilogram. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya. Ini ya. Jadi cuma ibaratnya yang perlu diingat yang beda itu cuma panjang. Masa sama waktu tuh rumusnya sama, persamaannya sama. Cuma panjang yang berbeda. Oke, satu lagi. Yang energi. Oke, saya lanjut ke Naulia. Mana Naulia? Ada di layar saya aja. Iya, Pak. Oke, udah muncul belum yang keempat? Udah. Udah. Oke, di sini ada masa diam elektron. Masa diam elektron berapa? M0. Di E0. Ya, 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Nah, jika elektron bergerak berarti V 0,6 C. Nah, berapa energi kinetik? Berarti energi kinetiknya. Oke. Ya, berarti tadi kan energi kinetik. Gimana? 0. Energi kinetik sama dengan energi apa? Energi Halo, relatif. energi relatif dikurang energi diam. N0. Energi relatif kan tadi rumusnya M0 kali C kuadrat
per akar 1 1 min kurang V kuadrat. C kuadrat per C kuadrat dikurang N0 itu? Aksen. Ya, N0 itu M0 Oh, M0 kali C kuadrat. Kan ini yang diam, ini yang diam. Ini yang bergerak, yang total. Oke. Nah, di sini yang sama apanya? Kamu bisa ngitung kayak gini boleh, tapi ini nanti terlalu banyak angka. Ya, berarti ini bisa dicoret. disederhanain. Iya, bukan dicoret, tapi dikeluarin. Jadi kayak gini. Jadi M0 kali C kuadrat dalam kurung, sisanya apa? Sisanya? Yang akar 1. Iya, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dikurang, kalau ini sisanya apa? Sisanya. Kalau M0 C kuadratnya dikeluarin, berarti sisanya? Sisanya 1. Jadi ini dikeluarin M0 kali C kuadratnya. Oke. M0 apa M0? Masa diam elektron M0. M0-nya berapa? 9,1. M0-nya berarti Eka sama dengan M0-nya berapa? 9,1. 9,1 kali 10 pangkat min 31. C-nya kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini ketetapan ya nilainya. Berarti dimasukin 3 kali 10 pangkat 8 dalam kurung. Nah, 1 per, lanjutin awal. Akar 1 min 1 min kuadrat. V-nya. Kuadrat. V-nya berapa? Kayaknya 0 0,6 C per 3 kali 10 C kuadrat. C kuadratnya nggak usah diubah kalau yang di sini. Yang ini nggak usah diubah karena nanti C kuadratnya dicoret. Dikurang 1. Kaliin 9,1 kali 3. Dua 27,3. 27,3 kali 10 pangkat Pakistan min 31 kurang ditambah 8 minus 23. Oke, minus 31 tambah 8 minus 23. 1 per akar 1 min 0,6 C dikuadratin 0,36. 0,36 C kuadrat per C kuadrat, nanti C kuadratnya hilang dikurang 1. 27,3 kali 10 pangkat min 23. Nah, akar 0,3 1 dikurang 0,36 berapa? 0,64. 1 dibagi 0,64. 1 bagi 0,64. Hasilnya ribuan ya, Pak? 1 dibagi 0,64. Enggak ribuan. 1 bagi 0,64. 1 bagi 0,64. 1 dibagi 0,4 berapa? Yang lain? 1 dibagi 0,64. 1,56. 1,56 dikurang 1.
0,56. Oke. Tinggal dikaliin. Berapa? Berapa? 27,3 kali 0,56. 7,0. 7,0 kali 10 pangkat min 23. Oke, Joule. Oke, thank you. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Salah Pak, 15,2. Tadi saya salah ngetik. Kamu gimana sih? 15,2 kali 10 pangkat min 23. Oke. Lima belas koma dua. Lima belas koma tiga kali 10 min 23. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Udah di screenshot ya? Udah Pak, udah. Ya. Oke. Saya stop presenting.